Ada lagi premisi yang baru, ganti negosiatornya. Gimana tuh Mbak Putri? Salah satu negosiatornya Menko Erlangga. Kalau itu kan hak prerogatif presiden ya, yang namanya siapa yang akan diposisikan untuk jadi negosiator atau tim ekonominya siapa yang akan dikirim ke sana, itu kan benar-benar keputusan dari Pak Prabowo. Jadi karena beliau mengirimnya Pak Menko, ya kita lihat hasilnya. Beliau baru ke sana masih ada 3 minggu, jadi selama 3 minggu ini kita sambil lihat juga efektivitasnya seperti apa dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam negeri, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk job creation tadi menjawab poinnya Apindo, kita kemarin di Komisi 11 membahas terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang formal. Karena kalau kita lihat strukturnya sekarang di Indonesia ini kebanyakan pekerja informal. 59% untuk posisi sekarang itu pekerja kita informal. Dan tentu itu ada masalah terkait dengan perlindungannya mereka, hak-haknya, dan banyaklah. Termasuk juga untuk perpajakan juga akan sangat terdampak. Jadi kita kemarin memasukkan ini dalam target pembangunan kita untuk tahun 2026, proporsi penciptaan pekerjaan formal. Jadi target kita 37,95%. Dan ini sebenarnya menjadi target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah dan DPR dan harus diikuti oleh kementerian. Jadi kalau tadi itu menjadi kekhawatiran, kita sudah berkaca dari pengalamannya China yang berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, ya kita berharap ini akan menjadi fokus dari seluruh kementerian yang ada, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, dan juga tentu kementerian-kementerian teknis lainnya. Jadi harapannya ini nanti bisa mendorong lagi penciptaan lapangan pekerjaan, tentu khususnya dalam industri padat karya. Dan yang ketiga, menjawab concernnya Prof. Fik tadi terkait dengan Danantara, untuk investasi sudah menjadi mitranya Komisi 11. Jadi apapun investasi yang akan Danantara putuskan harus berkonsultasi dulu dengan Komisi 11. Kalau operasionalnya seperti biasa ada di Komisi 6. Jadi tentu nanti Komisi 11 juga akan RDP dengan Danantara. Dan tentu kita juga akan menyerap banyak aspirasi tentu dari dunia usaha juga terkait dengan bagaimana Danantara ini nanti bisa menjadi salah satu percontohan kalau nanti dibutuhkan untuk urusan Amerika ini. Jadi kalau dari kebijakannya sebenarnya pemerintah dan DPR ini sangat intens juga untuk mempersiapkan apa yang bisa menjadi dampak dari keputusannya Trump ini. Oke, baik. Di tengah ketidakpastian karena upaya negosiasi masih terus berjalan, Pak Ajib, apa yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk menambal ketidakpastian ini? Kita akan memilah-milah struktur pembiayaan yang kalau berbicara konteksnya masih dengan Amerika ya. Selain membuka diversifikasi ekspor, adalah memilah-milah bagaimana barang kita tetap bisa menjadi lebih kompetitif di Amerika. Tapi begini poinnya Mbak Sylvia, bahwa Apindo dari awal melihat bahwa ketegangan dagang antara Amerika dengan BRICS ini bukan sekedar tarif yang kita sebut tarif Trump ini, tapi lebih pada secara geopolitik global yang sangat dinamis. Makanya kita harus hati-hati betul menyikapinya. Ini berbicara masalah politik, berbicara masalah kedaulatan ekonomi Indonesia dan lain-lain. Sehingga prinsip kehati-hatian ini harus terdorong pada 3 hal, yaitu masalah stability, adaptability, dan masalah competitiveness yang tetap menjamin orientasi dan kerangka industri dalam negeri. Itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Tapi poinnya sekali lagi, kita sebagai dunia usaha akan selalu expect the best, preparing the worst, termasuk menyiapkan beberapa alternatif diversifikasi preparing pasar. the worst. Singkat saja Mas Fitra, preparing the worst, what is the worst skenario atau bagaimana untuk mengantisipasi worst skenario-nya seperti apa? Pak Presiden selalu bilang, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus selalu siap perang. Maka worst scenario itu selalu berada di pikiran ya pemerintah sekarang. Bagaimana Astra Cita juga poin nomor 2 itu selain ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, energi dan seterusnya. Maka prinsip berdikari itu sudah merupakan bagian dari the long game yang akan kita mainkan. Dan salah satunya juga dalam konteks preparing the worst itu pemerintah sudah mengeluarkan paket stimulus untuk kuartal 2 kemarin yang sudah dikeluarkan 24,4 triliun, 11,9 triliun untuk bansos penebalan, terus kemudian ada 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah, plus juga ada diskon tarif untuk memanfaatkan musim liburan kemarin untuk kemudian menciptakan ruang-ruang ekonomi. Ini memang sengaja didesain sebagai upaya kontrasiklus terhadap potensi tarif Trump itu. Jadi sebelum hasilnya itu keluar, itu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan saya rasa ini juga menjadi presiden, pemerintah menjadikan ini presiden bahwa ke depan dengan adanya impress efisiensi itu artinya apa? Kita punya cadangan yang sehat ya untuk digunakan ke depan. Gitu. Baik, terakhir Prof. Fik, closing statement, bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini, tetap negosiasi atau putar haluan? Singkat Prof. Fik. Putar haluan. Kita tunggu tanggal 1 Agustus, tapi saya senang bahwa pemerintah sudah punya kontingensi rencana-rencana itu, sehingga kalau memang benar ini dijalankan dan rakyat Amerika masih sustain dengan
harga yang tinggi dan dia tidak melakukan apapun terhadap Trump, maka kita bisa survive. Oke, kita bisa survive dan itu memang kita harus survive. Betul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, Indonesia sekali lagi mendapatkan ujian serius. Kita berharap ujian ini tidak membuat perekonomian kita runtuh, tetapi justru kian tangguh. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.